Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik teman-teman semua, kali ini saya masih meneruskan tentang part yang sebelumnya, tentang berbagai macam formasi yang sepi peminat. Nah, mungkin untuk part ini itu adalah part yang paling penting buat teman-teman perhatikan karena ada 7 ya. Ada 7 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan instansi, formasi, daerah ataupun provinsi yang sepi peminat, bahkan tidak ada pelamarnya sama sekali teman-teman. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu nih teman-teman ya, dan juga share ke teman-teman kalian supaya video ini bertambah berkembang dan juga intinya video ini bermanfaat lah buat teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama teman-teman. Nah, untuk yang pertama adalah instansi ya. Instansi, ingat kata-kata saya nanti takutnya ada yang sama karena memang hampir mirip. Ada 5 instansi yang paling banyak dilamar. Yang pertama adalah instansi Kementerian Hukum dan HAM ya teman-teman ya. Karena pendaftarnya itu atau pelamarnya itu hampir 250.000 lebih ya. Jadi hampir 260.000 pelamar. Kemudian yang kedua adalah Kejaksaan Agung, sekitar 34.000-an ya, 34.000-an pendaftar. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Agama atau Kemenak ya. Jadi sekitar 26.000-an. Kemudian di pemerintahan ya, di pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu sebanyak 16.000-an, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sekitar 15.000-an teman-teman. Jadi 5 instansi ini adalah 5 instansi yang paling banyak didaftari oleh para pelamar CPNS teman-teman. Mungkin bisa sebagai gambaran nih teman-teman, mau daftar di bagian mana nih? Kalau di Kemenhumham, udah banyak banget. Mungkin teman-teman bisa alih lah sedikit di luar Kemenhumham lah ya. Ini karena instansi ini memang paling banyak diminati teman-teman. Kemudian yang kedua, poin yang kedua teman-teman, kita masuk ke formasi ya. Kalau tadi instansi, sekarang formasi yang paling banyak diminati. Apa sih? Kalau tadi sudah berdasarkan instansinya, mungkin ini nyambung ke formasinya. Jadi untuk formasi yang pertama, kenapa Kemenhumham paling banyak diminati? Karena formasi yang didaftar adalah penjaga tahanan atau sipir ya. Jadi di sini sudah terdapat 120-an ribu pelamar teman-teman. Dan kebanyakan memang penjaga tahanan ini SMA ya. Jadi yang mereka belum kuliah bisa mendaftar di bagian penjaga tahanan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah formasi guru kelas. Nah, ini guru kelas, entah itu PGSD ya, tapi yang jelas nih PGSD paling banyak teman-teman. Guru SD ya. Guru SD itu sekitar 85.000-an pendaftar teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pelaksana atau terampil bidan. Ini juga banyak banget ya, sebanyak 72.000-an pendaftar. Kemudian yang keempat adalah pelaksana atau terampil perawat. Ini juga ada banyak juga, 55.000-an teman-teman. Kemudian yang kelima adalah guru agama Islam. Guru agama Islam itu menduduki di peringkat yang kelima untuk formasi guru agama Islam karena sebanyak 52.000 pelamar teman-teman. Kemudian yang keenam adalah penjaga tahanan untuk wanita. Tadi yang pertama adalah penjaga tahanan untuk pria, kemudian yang keenam adalah penjaga tahanan atau sipir untuk wanita. Ini sebanyak 51.000 pendaftar teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah guru matematika ya, sebanyak 39.000. Kemudian yang kedelapan adalah guru bahasa Inggris ya, 36.000-an. Kemudian yang kesembilan adalah pelaksana atau pemula pemeriksa keimigrasian untuk pria ya, ini 34.000-an ya. Kemudian yang ke-10 adalah ahli pertama bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia, itu juga sebanyak 33.000-an teman-teman. Nah, jadi ada 10 formasi ini adalah formasi-formasi yang paling banyak dituju oleh para CPNS teman-teman ya, pendaftar CPNS. Mungkin teman-teman yang mendaftar di bagian-bagian yang tadi saya sudah sebutkan mungkin harus bisa mempertimbangkan tempat. Nah, nanti nih tempat mana yang mungkin bisa kira-kira bisa didaftarin nih teman-teman ya. Oke, kita masuk yang ketiga dulu sebelum masuk ke situ. Jadi kita masuk ke instansi mana lagi ya? Masih instansi di daerah ya. Jadi instansi daerah yang masih sedikit peminatnya. Yang pertama adalah
Sekretariat Jenderal MPR, teman-teman. Nah, mungkin yang jurusannya hukum bisa nih daftar di sini. Kemudian yang kedua adalah pemerintah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, teman-teman. Kalau saya nggak tahu di tempatnya di mana, ini masih sekitar 300-an pendaftar. Kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dikpora nih, teman-teman ya. Kalian bisa daftar di sini nih. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, ya, ini masih 200-an pendaftar. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang PMK, ini masih 200-an juga. Kemudian Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, ini masih 200-an juga. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ini masih 200-an juga. Nah, ini teman-teman ya, yang saya sebutkan harus bisa teman-teman perhatiin nih. Nanti kalian bisa daftar di sini. Kemudian yang ke-8 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu sekitar cuma 100-an. Itu dari seluruh dunia loh, teman-teman ya. Seluruh Indonesia itu hanya yang daftar di bagian ini cuma 170-an. Kemudian ada juga yang ke-9, urutan ke-9 adalah Sekjen Komnas HAM. Ini masih 160-an, teman-teman. Sedikit banget, teman-teman ya. Ini bisa dijadikan prioritas nih untuk daftar di tahun ini atau tahun depan kalau dibuka ya. Kemudian yang ke-10 adalah Kementerian Riset dan Teknologi. Di Dikti ini ya. Kemenristek Dikti, teman-teman ya. Ini di cuma 80-an yang mendaftar nih orang-orang. Aduh, sayang banget, teman. Nah, dari beberapa yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman, ini bisa jadikan pertimbangan karena apa ya, sedikit nih pendaftarnya, jadi peluangnya mungkin bisa lebih besar untuk diterima, teman-teman ya. Oke, begitu dulu. Kemudian kita langsung masuk ke formasi-formasi apa aja sih yang tidak ada pelamalnya sama sekali. Sayang banget ya. Jadi ini harus diperhatiin juga, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mungkin daftar satu orang aja, walaupun nggak sesuai dengan passing grade SKB dan juga SKD-nya, pasti dia udah keterima, teman-teman, karena yang daftar cuma satu orang aja ya. Oke, yang pertama, jadi ada formasi yang bottom formasi atau tanpa pelamar sama sekali. Yang pertama adalah analis informasi kebudayaan, teman-teman. Nah, kalian bisa daftar di sini. Kemudian yang kedua adalah pengawas olahraga. Pengawas olahraga. Yang ketiga adalah pengelola, penggerak, peran, serta masyarakat di bidang kesehatan. Ini juga nggak ada pendaftarnya sama sekali. Kemudian yang keempat adalah penyusun kebutuhan perlengkapan jalan. Nih, 0 tadi ya. Ini sudah sebenarnya nyambung ke video yang sebelumnya nih, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian yang kelima adalah pengelola pemeliharaan laboratorium. Kemudian yang keenam adalah pengelola pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini. Kemudian yang ketujuh adalah pengadministrasian izin kawin dan cerai, teman-teman. Kemudian yang ke-8 adalah pengelola grafik perjalanan kereta api, itu tanpa pendaftaran, teman-teman ya. Kemudian yang ke-9 pengelola jaringan antar moda perkeretaapian. Yang ke-10 pengelola kelistrikan perkeretaapian. Kemudian yang ke-11 masinis 3, yaitu kapal kelas 1, teman-teman. Mungkin ini nakoda kapal ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah asisten ahli dosen arkeologi. Ini juga nggak ada yang daftar, teman-teman. Padahal asik loh kalau misalnya kita lihat barang-barang kuno atau barang-barang yang artefak gitu ya. Yang ke-13 adalah asisten ahli dosen audit perbankan syariah. Dosen syariah nih malah nggak ada ya. Kemudian dosen bahasa Jawa kuno. Wah, ada teman-teman yang S1 bahasa Jawa, kalian bisa daftar S2 bahasa Jawa juga nih harusnya. Nah, itu daftar di jurusan ini. Kemudian dosen bahasa Mandarin. Nah, ini teman-teman juga bisa nih daftar di sini. Kemudian dosen bahasa Pali. Apa ya dosen bahasa Pali ini? Saya baru tahu. Kemudian dosen bermain dan permainan RA atau PAUD. Nah, teman-teman, dosen PAUD nih S2-nya juga dibutuhin, teman-teman. Kemudian dosen Dharma Wacana Hindu. Ini juga dibutuhkan, teman-teman. Kemudian dosen diksi ya. Kemudian penelaah manajemen lantas atau traffic management spesialis ya. Atau mungkin hampir sama seperti tadi penerangan jalan, hampir sama seperti itu ya. Kemudian ada juga dosen aplikasi komputer perbankan. Ini nggak ada yang daftar, teman-teman, sayang banget ya. Kemudian dosen arut wal qawafi. Nah, ini mungkin orang yang dari pesantren nih bisa nih daftar ke sini nih ya. Kemudian dosen asas-asas kebudayaan Islam. Gitu ya. Jadi sayang banget ini nggak ada yang daftar. Kemudian ada dosen biostatistik juga nggak ada yang daftar, teman-teman. Selanjutnya adalah dosen estetika musik. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang jurusan musik bisa ambil S2-nya kemudian daftar di jurusan ini, teman-teman. Kemudian dosen etnomusikologi. Ini jurusan kebudayaan yang ngambil musik bisa daftar di sini, teman-teman ya. Atau mungkin yang nggak musik tapi kebudayaan, dia mungkin bisa masuk ke jurusan ini, teman-teman ya. Jadi itu ada beberapa
informasi yang memang tidak ada pendaftarnya sama sekali. Mungkin di tahun nanti atau di tahun depan kalau ada pembukaan, lihat aja nih informasi ini. Saya nih ada nih di sini nih, dan daftarin aja di situ. Sayang banget kalau nggak ada daftar, walaupun 1 orang aja pasti dia udah keterima, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita membahas tentang provinsi ini, teman-teman ya. Jadi provinsi mana saja yang pelamarnya paling tinggi. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi sebagai pertimbangan Bisa pertimbangan teman-teman, saya jangan daftar di provinsi ini nih, nanti yang daftar banyak gitu kan. Jadi yang pertama adalah provinsi Jawa Timur, teman-teman. Jadi provinsi Jawa Timur udah ada banyak yang daftar di Jawa Timur. Jadi mungkin kalau teman-teman orang Jawa Timur bisa daftar di luar Jawa Timur aja, kalau saya saranin gitu. Karena yang daftar itu udah sekitar 60 ribuan lebih, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi provinsi Jawa tuh rata-rata udah penuh banget sama pelamar-pelamar. Mungkin kalau misalnya teman-teman agak jauh ke pedalaman, boleh sih, tapi agak ke pedalaman mungkin peluangnya bisa lebih besar sih ya. Kemudian tadi yang di Jawa Tengah tuh sekitar 56 ribuan berapa gitu, teman-teman ya. Kemudian provinsi Jakarta. Nah, Jakarta itu sekitar 34 ribuan teman-teman yang daftar. Kemudian provinsi Jawa Barat ya, itu sekitar 29 ribuan pendaftar. Kemudian DIY itu sekitar 21 ribuan pendaftar. Nah, jadi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jogja, ya kan, sama satu lagi mana, Jakarta, itu udah penuh banget sama pendaftar, teman-teman. Itu adalah ranking provinsi yang paling banyak pelamarnya. Nah, kemudian provinsi mana aja sih yang terendah pelamarnya? Nah, ini buat teman-teman yang mau keluar Jawa, ini sasaran yang paling tepat nih, teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk provinsi yang paling banyak, yang paling rendah ya didaftari oleh orang-orang, itu adalah provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini buat teman-teman, ini kalau misalnya mau ke Sulawesi ini berarti peluangnya lebih besar. Cuma mungkin ada beberapa hal yang membuat orang-orang itu enggan ke sana, karena yang pertama mungkin dari Jawa ke Sulawesi jauh gitu kan. Dan mungkin kalau lihat di berita-berita ada beberapa hal-hal atau isu-isu ataupun fakta-fakta yang memang menyatakan bahwa daerah Sulawesi itu ada beberapa tempat yang rawan bencana gitu kan. Jadi pertimbangan tuh banyak sebenarnya. Jadi yang pertama adalah provinsi Sulawesi Tenggara nih. Ini jarang pelamarnya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah provinsi Sulawesi Utara. Masih sekitar Sulawesi teman-teman ya. Kemudian ke provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Ini teman-teman bisa daftar di sini. Kemudian di provinsi Maluku, ini juga masih di Sulawesi teman-teman. Kemudian provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini rata-rata sekitar Sulawesi yang masih sedikit pelamarnya, dan kemungkinan diterima itu sangat besar teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen hidup di Sulawesi ataupun pengen hijrah ataupun pengen pindah untuk berdomisili di sana, silakan. Tapi ya itu harus siap segalanya, baik itu mental, material, dan segala hal yang berkaitan nanti kalau memang benar-benar keterima di sana. Dan insya Allah di sana tuh prioritasnya besar teman-teman dibandingkan dengan yang ada di Jawa. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya untuk video kali ini. Ini beberapa informasi yang mungkin bisa jadikan pertimbangan buat teman-teman nantinya kalau memang CPNS itu dibuka. Silahkan mempertimbangkan dari segi formasi yang dibutuhkan, instansi yang dibutuhkan, daerah-daerah yang bakalan dituju untuk tempat mendaftar gitu kan. Silakan ditimbang-timbang, silakan dihitung-hitung. Kalau kalian yakin nanti keterima di tempat kalian yang memang banyak pesaingnya dan kalian yakin itu mantep gitu ya, keterima, nggak apa-apa, daftarin aja. Yang penting kalian harus bisa fokus gitu kan, mempersiapkan segala macamnya untuk bisa diterima dengan pesaing-pesaing yang besar. Tapi kalau kalian nggak pengen susah-susah dan pengen gampang keterimanya, silakan pilih beberapa provinsi yang memang jumlah pelamarnya sedikit gitu kan, dan prioritasnya di situ pun lebih besar teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya untuk video kali ini. Nanti selanjutnya tetap pantengin terus di Kitab Bisaya. Kita akan menyajikan informasi-informasi penting buat teman-teman, walaupun rentang jaraknya agak jauh nih teman-teman ya waktu saya membuat video. Tapi yang jelas semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, ketemu lagi di Kitab Bisaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.